mungkin pada hari ini mengenai administrasi Kementerian Agama yang dulu disebut sebagai Departemen Agama. Oke, Departemen Agama ini sudah diusulkan berkali-kali sejak Indonesia belum merdeka ya. Di masa pendudukan waktu Belanda, di era pemerintahan kekuasaan Belanda, sudah ada yang mengatur persoalan-persoalan keagamaan ya di setiap kabupaten itu sudah ada, tetapi belum ada secara resmi dibentuk oleh pemerintah. Tetapi umat Islam sebagai kita pahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini juga banyak dipelopori oleh orang Islam itu sendiri, di samping sebagai juga mayoritas, tetapi memang banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu dari Islam. Maka wajar ketika perjuangan Islam ini terus dikembangkan, akan disandingkan dengan negara. Ya, meskipun nantinya Indonesia itu bukan negara agama sebagaimana negara-negara lain di Timur Tengah, sebagaimana juga Malaysia misalnya punya agama resmi pada negaranya. Indonesia itu unik ya. Indonesia sangat unik sekali, negara yang sangat luas dan penduduknya banyak, agama yang banyak, tetapi tidak menetapkan sebagai agama resmi tertentu ya. Karena betul-betul sangat terbuka dan menerima semua golongan ya. Dia hanya menetapkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang dijunjung tinggi. Nah, nanti di masa pendudukan Jepang, administrasi keagamaan itu ribet sekali ya, karena sengaja dibuat begitu untuk menghambat kemajuan orang Islam. Jadi waktu itu ada yang menanganinya itu di Kementerian Pendidikan ya, ada yang urusan keagamaan lain ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, macam-macam ya. Jadi beberapa kementerian yang ada di masa pendudukan Jepang itu persoalan keagamaan dipecah-pecah itu. Banyak pengamat misalnya dalam bukunya Profesor Deli Al-Nur itu Administrasi Islam di Indonesia, dia mengatakan bahwa itu salah satu strategi Jepang untuk menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kita paham bahwa ada naskah yang sangat menarik di dalam undang-undang yang dihapus ya, yang dihapus oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, mengenai ada mukaddimah itu yang berbahasa Arab kemudian diganti berbahasa Indonesia. Biasa disebut sebagai pembukaan ya. Dulu itu kan berbahasa Arab. Di sini umat Islam mulai agak kecewa waktu itu ya, di saat Indonesia udah mulai merdeka, seolah-olah peran umat Islam itu dikurangi gitu ya. Jadi yang dulunya diperjuangkan itu pembukaannya saja itu berbahasa Arab, kemudian diganti menjadi bahasa Indonesia, menjadi pembukaan. Kemudian yang kedua, persoalan yang redaksi yang mengatakan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu juga dihapus gitu ya. Bagi umat Islam, mayoritas pejuang pada saat itu mengatakan bahwa ini kekecewaan umat Islam ya, waktu Indonesia mulai merdeka, awal kemerdekaan 1945, karena dihilangkannya itu tadi. Maka otomatis peran dari Islam pada negara itu berkurang. Nah, tetapi pemerintah di sisi lain khawatir terhadap kurangnya dukungan Islam terhadap kekuasaan itu. Maka inilah cikal bakal nanti munculnya Kementerian Agama gitu ya. Maka ada beberapa statement Kementerian Agama beberapa bulan lalu atau mungkin tahun lalu ya, yang kontroversial, ada yang mengatakan bahwa Kementerian Agama ini adalah hadiah dari kemerdekaan. Nah, itu kan terlalu mengklaim gitu ya. Ya meskipun ya memang awalnya mirip-mirip begitu ya, tapi jangan dibuka secara umum karena Kementerian Agama ini kan secara umum siapapun bisa ya. Agama Kristen pun bisa menjadi menteri agama itu ya. Ya, agama Buddha pun bisa. Ya. Konghucu bisa, yang sepanjang itu adalah agama resmi di Indonesia itu bisa menduduki jabatan ini. Tapi sampai hari ini belum ya, masih
orang Muslim ya, masih orang Islam yang menduduki jabatan Kementerian Agama. Meskipun di dalam Kementerian Agama itu mengurusi semua agama yang lain ya. Jadi banyak juga di dalamnya itu orang non Muslim direkrut dalam Kementerian Agama ya, sebab dia harus menangani juga persoalan-persoalan keagamaan sesuai agama mereka gitu ya. Tapi Kementerian Agama memang ini pada awalnya di saat pejuang-pejuang Islam agak kecewa terhadap pemimpin bangsa yang memerdekakan Indonesia juga, yang seolah-olah Islam dikurangi kontribusinya karena banyak redaksi yang dirubah, terutama yang tadi ada yang 7 kata ya yang dirubah itu. Di samping juga pembukaan yang berbahasa Arab itu diganti berbahasa Indonesia. Nah, di situ dikhawatirkan umat Islam ini karena mayoritas, kalau kekuatannya berkurang untuk negara itu berbahaya. Maka Kementerian Agama yang pada awalnya kan Kementerian Agama ini atau Departemen Agama ditolak oleh beberapa kalangan, termasuk pejuang Indonesia sendiri. Beberapa yang menolak karena alasan yang pertama, misalnya di Indonesia ini banyak agama, jangan sampai orang Islam yang terus memegang Kementerian Agama dan ada yang merasa diskriminasi ya, agama-agama lain merasa diskriminasi, yang kemudian agama Kristen misalnya baik itu Protestan ya, Katolik itu sudah memiliki lembaga besar tersendiri, dan itu di Indonesia sudah berdiri dan sudah banyak sokongan dana juga dari luar negeri untuk kemajuan dari agama Kristen. Itu sudah memiliki juga lembaga cukup besar. Tetapi ada juga yang mengusulkan kalau urusan keagamaan itu tidak usah mendirikan Kementerian Agama karena terlalu banyak biayanya. Ya, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani satu menteri. Alangkah baiknya itu diserahkan kepada Kementerian Pendidikan ataukah diserahkan juga ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi lama-kelamaan usulan-usulan seperti ini tetap tidak memuaskan umat Islam ya, karena biar bagaimanapun tidak bisa ditangani secara baik keagamaan di Indonesia ini kalau bukan Kementerian Agama yang mengurusnya ya. Kalau tumpang tindih antara pendidikan dengan keagamaan itu juga menjadi persoalan ya. Nah, tetapi lama-kelamaan kementerian ini berdiri ya, diresmikan 1 tahun ya, bukan 1 tahun tapi hampir berapa bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 3 Januari 1946 ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sekitar 5 bulan ya, sekitar hampir 5 bulan Indonesia merdeka. Kementerian Agama ini diresmikan oleh Presiden ya, Presiden Soekarno di masa itu. Dan memang pada awalnya yang menduduki itu adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Jadi lebih banyak memang perjuangan Nahdlatul Ulama dalam memprakarsai Kemenak ini ya. Akhirnya Wahid Hasyim ya, itu juga sebagai pemimpin waktu itu Kementerian Agama. Ini kan beberapa tokoh besar memang pada awal kemerdekaan itu sangat hebat ya. Ada Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri, kemudian ada dari kalangan Islam Wahid Hasyim itu menjadi Menteri Agama. Mereka itu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan itu ya. Dari bapaknya saja sudah memang menjadi kepala departemen ya, Hasyim Asy'ari. Kemudian turun ke anaknya gitu ya. Nah, di masa pada awalnya ini memang dari kalangan NU lebih banyak. Nanti dalam perjalanannya banyak kejanggalan dalam perspektif administrasi. Misalnya Anda baca saja bukunya Delar Nur itu yang sampul warna hijau itu. Banyak perekrutan. Ya, ada pertanyaan bagaimana perekrutan. Nah, pada awalnya sampai sekarang masih ada seperti itu. Ada yang ditemukan perekrutan masuk ke Menteri Agama kadang-kadang tidak diseleksi. Cuma mungkin lebih banyak dipertimbangkan dia NU misalnya. Nahdlatul Ulama gitu. Nah, jadi itu persoalan-persoalan pertama yang ditemukan dalam perjalanan Kemenak ya. Jadi lebih banyak diprioritaskan ke Nahdlatul Ulama karena memang ini dari awalnya memang banyak penggagasnya itu dari Kemenak ya, dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua persoalan tidak adanya pemimpin-pemimpin yang direkrut misalnya di dalam Departemen Agama atau Kementerian Agama yang belajar administrasi. Jadi sangat kurang belajar administrasi, itu kan kebanyakan dari pondok ya. Jadi kebanyakan dari pondok tidak ada
ilmu administrasi secara umum di situ dipelajari itu. Ya, adanya kitab kuning gitu kan. Jadi persoalan-persoalan ngurus administrasi itu menjadi masalah pokok dalam Kemenak. Itu pada awalnya. Ya sampai sekarang masih ada yang seperti itu ya. Masih banyak kejanggalan kan. Banyak aturan dulu. Saya waktu kuliah, Bapak waktu kuliah 1 di UIN Makassar misalnya, itu kita sangat menikmati betul dalam pemilihan rektor karena betul-betul profesor-profesor itu mereka bersaing gitu. Mereka betul-betul bersaing untuk menuju ke tangga yang cukup tinggi, namanya rektor. Nah, setelah itu kan berganti penunjukan. Nah, Kementerian Agama nggak pernah datang ke situ, gitu kan? Nggak pernah datang ke kampus, nggak pernah mengetahui urusan kampus. Tiba-tiba hanya menunjuk, gitu. Jadi orang yang menyerahkan berkas seperti tadi, ya caranya untuk mendaftar ya seperti saja misalnya rektor memberikan syarat administrasi terpenuhi. Nah, penyeleksiannya kan nanti dari pihak Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini kan tidak pernah mengetahui seluk-beluk di situ, gitu. Tidak mengetahui bagaimana pendapat profesor lain terhadap profesor ini untuk diangkat sebagai rektor misalnya. Tiba-tiba kan menunjuk. Ya. Ini kan tidak bagus ya, secara administrasi kurang bagus sebenarnya. Ya. Tetapi mungkin itu cara pemerintah bagaimana bisa menguasai kampus itu ya, bisa menguasai kampus dan orang-orangnya yang berkuasa di situ. Ya. Tetapi saya hanya membandingkan antara di saat saya awal kuliah, betul-betul saya menikmati pergantian rektor itu dengan melalui pemilihan para rektor, para profesor gitu. Jadi yang betul-betul yang naik itu adalah orang yang sangat disegani di situ, punya kualitas yang banyak ya. Tulisannya di mancanegara berbagai macam, kemudian kiprahnya di berbagai negara itu bagus, ya kerjasamanya di luar negeri bagus. Nah, tapi setelah itu kan berubah ya, sampai sekarang penunjukan. Ya. Nah, menurut saya itu adalah satu yang kurang bagus. Nah, banyak wilayah sektor lain juga begitu ya, hanya penunjukan ya, tanpa dengan seleksi yang bagus karena memang kekurangan pemahaman terhadap administrasi. Apalagi di awal kemerdekaan jarang orang-orang keagamaan itu dikirim ke sekolah-sekolah umum, ya, sekolah-sekolah umum untuk belajar administrasi umum. Maka wajar ketika banyak persoalan administrasi yang menjadi kurang ya di negeri kita. Gitu. Oke. Nah, itu perjalanan dari Departemen Agama atau Kementerian Agama sampai hari ini ya, terus seperti itu. Oke. Oke, pertanyaannya tadi cukup bagus semua ya. Itu memang kadang-kadang itu juga berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini ya. Nah, proses pemilihannya banyak yang juga masih ada kejanggalan gitu kan. Kemudian pengawasannya juga masih tetap harus diperhatikan karena masih kurang pengawasan. Oke, itu